Assalamualaikum. Halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, di panggung pertempuran, mata Lu Yao tiba-tiba menyusut, menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Darah Lu Ming jelas dirampas olehnya, bagaimana mungkin dia masih mengolah energi sejati dan memiliki potensi bintang 9, dia benar-benar tidak bisa mengetahuinya. Lu Yao, apakah kamu bingung, omong-omong, semuanya berkat kamu, ucap Lu Ming kepada Lu Yao. Ini hanya 9 bintang, ada apa di depan seorang jenius sejati, ucap Lu Yao. Lu Yao cepat tenang, dan berkata dengan jijik. Sungguh, bagaimana dengan ini, ucap Lu Ming. Lu Ming memiliki senyum main-main di sudut mulutnya, dan kemudian, kilatan Zenqi melintas di tangannya, dan Zenqi yang agung terus mengalir ke altar. 9 bintang di atas altar tiba-tiba memadat menjadi satu, dan pelangi panjang membubung ke langit. Chang Hong berlari menembus matahari. Chang Hong Guanri muncul lagi. Tanpa sadar, semua orang di lapangan berdiri satu per satu. Minger, di kerumunan, Li Ping dan Qiu Yue menggenggam tangan mereka, gemetar karena kegembiraan, air mata mengalir di mata mereka. Sebelumnya, dia hanya tahu bahwa Lu Ming dapat mengolah energi sejati, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Lu Ming memiliki potensi yang begitu tinggi. Tiba-tiba, dia merasa bahwa semua kesulitan yang dia alami selama bertahun-tahun tidak sia-sia, dan kelelahan yang dia derita tidak sia-sia, semuanya sepadan. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Di panggung utama, Tetua Agung berteriak. Bagaimana ini bisa terjadi? Di sisi lain, mata Li Fu hampir keluar. Apakah ini tidak mungkin? Kalau begitu lanjutkan, ucap Lu Ming tersenyum ringan. Bersenandung. Altar membuat 2 getaran berturut-turut, dan 2 pelangi terus-menerus melesat langsung ke langit. Pada saat yang sama, bintik-bintik cahaya menyala satu demi satu di tubuh Lu Ming. 81, 90, 99, dan terakhir, 108. Diam. Penonton tiba-tiba terdiam, bahkan tanpa suara nafas, seolah-olah pada saat ini semua orang bahkan lupa bernafas. Hanya angin sepoi-sepoi yang membawa sedikit suara. Semua orang menatap kosong ke arah Lu Ming, mata mereka meledak, dan mulut mereka cukup terbuka untuk memasukkan telur bebek. 3 pelangi menembus matahari, dan 108 titik akupuntur dibuka, yang menunjukkan bahwa Lu Ming telah membuka 3 pembuluh darah dewa. Hanya ada satu perbedaan antara membuka 2 pembuluh darah dewa dan 3 pembuluh darah dewa, tetapi perbedaannya adalah perbedaan dunia. 3 pembuluh darah dewa mewakili penyempurnaan. Di Kekaisaran Laisun, meskipun tidak banyak orang yang membuka 2 pembuluh darah atau meridian dewa di setiap generasi, selalu ada beberapa. Namun sangat sedikit orang yang telah membuka 3 meridian atau pembuluh darah dewa, terkadang tidak ada satu pun yang dapat muncul dalam satu generasi. Pada saat ini, 2 pembuluh darah Lu Yao memucat dibandingkan dengan 3 pembuluh darah dewa Lu Ming. Yang satu sempurna, yang lain tidak sempurna, tidak ada bandingannya. Yuntian, apakah kamu melihatnya? Minger, kami akhirnya berjanji, ucap Li Ping melihat sosok berpasir Lu Ming, air mata mengalir di wajahnya. Singa tidur terbangun, dan seorang jenius lahir, ucap bisik Mulan pelan. Di samping, mata Liu Qian melebar. Saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia akhirnya tahu mengapa Mulan menghentikannya mengundang Lu Yao barusan. Ternyata itu karena orang ini, Lu Ming. Di panggung utama, 7 tetua inti gemetar dan menatap Lu Ming. Tuan muda sebenarnya telah membuka 3 pembuluh darah ilahi, surga memiliki mata, ucap salah satu tetua inti berambut abu-abu bahkan menitikkan air mata. Tidak, ini tidak mungkin, tanpa garis keturunan, bagaimana mungkin membuka 3 pembuluh darah dewa, ucap tetua agung meraung, tidak dapat menerima kenyataan ini. Tidak mungkin, Lu Ming, tidak mungkin, kamu sampah. Bagaimana mungkin, ucap Lu Yao tidak tahan lagi, dan berteriak. Lu Ming, apakah kamu melihatnya sekarang? Kesenjangan antara kamu dan aku adalah satu langit, satu bumi, dan tidak akan pernah ada persimpangan, kata-kata Lu Yao yang dia ucapkan, tapi sekarang itu tampak sangat lucu, seperti 2 tamparan, menamparkan wajahnya dengan keras.
Tidak ada yang mustahil, Lu Yao, izinkan saya memberitahu Anda, apa yang disebut bakat dan ketergantungan Anda hanyalah lelucon di mata saya, ucap Lu Ming menatap Lu Yao, wanita yang pernah sangat dia cintai. Tapi sekarang tidak ada jejak emosi. Lu Ming, apa yang kamu banggakan, kamu hanya sampah yang tidak dapat membangkitkan garis keturunan. Aku tidak tahu kesempatan apa yang kamu miliki, tetapi kamu tidak dapat membangkitkan garis keturunan. Itu adalah fakta dan tidak dapat diubah, hahaha, ucap teriak Lu Yao histeris. Lu Yao, penampilanmu sekarang benar-benar seperti tikus yang mengutuk jalanan. Sekarang, aku secara resmi menantangmu untuk bertarung denganku, ucap Lu Ming. Ayo bertarung, jika kalah, kamu akan keluar dari rumah Lu, ucap dari Lu Ming lagi. 108 titik cahaya di seluruh tubuh Lu Ming sangat menyilaukan, matanya bersinar dengan niat bertarung dingin, dan suaranya menyebar ke seluruh penonton. Ujian tekad dan denyut nadi Lu Ming mengejutkan semua orang. Sekarang, dia ingin menantang Lu Yao, itu sekali lagi mengejutkan. Lu Yao, apakah kamu berani bertarung? Ucap Lu Ming menatap Lu Yao dengan mata tajam. Oke, Lu Ming, aku akan bertarung denganmu. Aku ingin semua orang mengerti bahwa kamu hanya beruntung. Keterampilan bertarung dan keterampilan bela diri seorang seniman bela diri bergantung pada bakat dan pemahaman. Aku akan membiarkan kamu menunjukkan wujudmu yang sebenarnya sekarang, sehingga semua orang dapat benar-benar mengerti bahwa kamu masih sia-sia di depanku, ucap Lu Yao tampaknya telah tenang dan mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Jadi bagaimana jika dia memiliki kemauan yang kuat? Jadi bagaimana jika dia telah membuka 3 pembuluh darah dewa? Pada akhirnya diandalkan oleh para prajurit adalah kekuatan tempur. Dia akan benar-benar menginjak-injak martabat Lu Ming dalam hal kekuatan tempur, dan biarkan dia runtuh. Kerumunan di sekitarnya juga menatap dengan serius. Ini juga alasan mengapa Sekte Pedang Suanyuan dan beberapa halaman besar tidak mengundang Lu Ming setelah Lu Ming menunjukkan bakat ekstrim di 2 yang pertama item. Pertama, garis keturutanan Lu Ming tidak dapat dibangunkan, dan yang kedua adalah bahwa kekuatan eksternal memang dapat mengandalkan kekuatan eksternal untuk membuka meridian. Jadi di hati mereka, Lu Yao secara alami lebih penting. Kamu banyak bicara omong kosong, berhati-hatilah agar akhirnya tidak memukul wajah Anda sendiri, ucap Lu Ming memandang Lu Yao, dan menjawab dengan ringan. Lu Ming, jangan sombong. Untuk berurusan denganmu, mengapa saudaraku harus mengambil tindakan? Aku akan memberimu pelajaran. Di peron, Lu Chuan melangkah keluar dan berdiri di depan Lu Ming. Seringai muncul di sudut mulut Lu Ming, dan dia berkata, benar, Lu Chuan, jika kamu tidak mencariku, aku akan mencarimu. Sekarang aku hanya berurusan denganmu dulu, dan itu sama, ucap Lu Ming. Hahaha, Lu Ming, kamu sudah cukup gila sekarang, tapi izinkan aku memberitahumu, kompetisi seni bela diri bukanlah permainan anak-anak, itu akan berdarah, dan aku akan secara tidak sengaja mengalahkanmu hingga cacat, atau bahkan membunuhmu. Jangan salahkan aku kalau begitu, ucap Lu Chuan mencibir, dan setelah berbicara, dia melihat ke arah Lu Yunfeng dan kursi utama. Chuaner, kamu benar, persaingan seni bela diri bukanlah masalah sepele. Karena ada kompetisi, secara alami akan ada cedera. Itu tidak bisa dihindari. Kamu hanya harus bertarung, ucap Tetua Agung berkata dengan keras dengan sinar cahaya dingin di matanya. 7 tetua inti saling memandang, mengangguk satu sama lain, dan tidak keberatan. Melihat ini, Lu Yunfeng mengumumkan, "Yah, bagaimanapun, putaran kedua sudah berakhir, jadi mari kita memasuki kompetisi putaran ketiga. Kamu berjuang sekeras yang kamu bisa, tapi jangan menyakiti hidupmu," ucap Li Yunfeng. Lu Chuan menunjukkan senyum puas, dan berkata, "Lu Ming, sekarang kamu ingin bertobat, sudah terlambat," ucap Lu Chuan. Lu Ming tersenyum penuh arti dan berkata, "Benarkah?" ucap Lu Ming. "Lu Ming, menurutmu berapa banyak trik yang bisa kamu lakukan untuk bertahan di tanganku? 1 atau 2 trik, ucap Lu Chuan berkata dengan sinis. 1 trik, ucap suara lemah Lu Ming terdengar. Hahaha, kamu sadar diri, mengetahui bahwa kamu hanya dapat mengambil 1 trik dariku, ucap Lu Chuan tertawa. Tidak, maksudku, aku akan mengalahkanmu dengan 1 gerakan, ucap Lu Ming datar lagi. Kalahkan Lu Chuan dengan 1 gerakan. Penonton gempar, menatap Lu Ming, seolah melihat orang gila. Dengan 1 gerakan,
Lu Ming sebenarnya mengatakan bahwa hanya perlu satu gerakan untuk mengalahkan Lu Chuan, bukankah itu gila? Anda tahu, kebangkitan Lu Chuan adalah garis keturunan tingkat kedua, dan dia juga telah mencapai basis kultivasi prajurit tingkat ketiga. Bahkan jika Lu Ming telah membuka 3 pembuluh darah dewa, dia masih bukan tandingan Lu Chuan, apalagi bergerak. Kalahkan aku dengan satu gerakan, ucap Lu Chuan. Wajah Lu Chuan menjadi gelap, dengan niat membunuh di matanya, dan dia berkata, Lu Ming, aku tidak membunuhmu hari ini, jadi aku tidak akan dipanggil Lu Chuan, ucap Lu Chuan. Boom, aura Lu Chuan meletus, dan bintik-bintik cahaya menyinari tubuhnya, mengungkapkan aura rangkap 3 dari seorang prajurit. Lu Ming, matilah, ucap Lu Chuan berteriak, memimpin, dan meninju Lu Ming dengan keras. Angin tinju itu ganas, dan dia bisa menghancurkan Lu Ming dengan satu gerakan. Biarkan Lu Ming mengerti bahwa dia sendiri adalah pemborosan, betapa konyol dan bodohnya melawannya. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.